Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau kalian nggak ada yang mau ditanyakan, kita latihan. Yang latihan soal sebentar ya, yang gampang aja. Ya. Saya harap kalian bisa mengerjakan ini. Ya. Gampang. Ya. Dalam suatu permainan judi, dapat terjadi menang misalnya Rp40.000, kemudian kalah misalnya Rp10.000, seri berimbang SP0. Jadi maksudnya kalau menang kita terima 40.000, kalau kalah bayar 10.000 ya. Kalau seri atau berimbang yang nggak bayar juga nggak terima. Nah, peluang menang ya itu adalah 20%. Peluang kalah itu 60%. Ya. Seri 10%. Tentukan rata-rata aliansi dan simpangan baku. Ya, pendapatan per tiap kali judi. Ya, peluang menang 20%, peluang kalah 70%, seri 10%. Ya, kalian boleh buatkan supaya gampang ya, buatkan dulu tabel seperti ini ya. Buatkan dulu tabelnya, baru kemudian diisi tabelnya ya. Untuk kemudahan. Kan siapa yang mau mencoba ya mengajarkan soal ini? Gak usah sampai semuanya ya, kalau sudah selesai rata-rata ya boleh kalian coba ya. Fitri Pak, coba Pak. Fitri, oke, jawaban akhirmu berapa Fitri? Jawaban akhirnya Belum berapa? Pak, bentar, masih ngitung. Ya, sampai dapat jawaban akhir rata-rata ya, sampai dapat jawaban akhir rata-rata. Fikih Pak, mau coba. Oke, jawaban akhirnya berapa? 1.000. Positif, negatif? Positif. 10.000. Ya, coba kita coba. 1.000. Oh, 1.000 Pak. 1.000. Oke. Ya. Oke, ya. Nah, coba kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya. Ini ya. Nilai X-nya ini berarti bisa menang 40.000 ya, positif. Yang kalah 10.000, itu negatif 10.000 nih.
Nah, kalau seri 0. Kemudian peluangnya, ini peluang menang berapa? 20%, ya, 0,2. Peluang kalah 70%. Ya, seri 0,1. Ini kita kalikan. 0,2 dikali 40.000, ya, 8.000. Kemudian 0,7 dikali negatif 10.000, negatif 7.000. Ini 0. Nah, berarti kalau dijumlahkan, ini pasti 1 jumlahnya. Kalau ini, ya. Ini 1.000. Jadi rata-rata per kali main itu menang 10.000, ya. Jadi rata-rata pendapatan per kali main, ya, adalah Rp1.000. Ya, berarti kita cenderung untung Rp1.000, ya, itu maknanya. Jadi kita cenderung untung Rp1.000. Fikih tadi ya. Fikih dapat kot 3. Oke. Udah ya. Sekarang silakan yang lain yang mau melanjutkan ke variansi dan simpanan bakunya. Mau coba jawab, Pak. Oke, siapa yang mau jawab? Fitrianti, Pak. Ke Fitri, ya. Fitri, jawaban akhirnya apa nih? Sebentar. Fitri.
Oke. Jadi variansi berapa? Variansinya itu 1643. Nolnya berapa kali nih kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 6 kali, Kak. Gini, cepat dicek lagi. Iya, Ini? iya. Tuh, oke. Simpanan baku Bahan bakunya belum, Kak. Bentar. salah Oh, rupanya Kak, jawaban. yang tadi belum dikali P-nya lupa, Pak. Nah, oke, Oh, ini udah, kelewat. ini jawabannya ya. Ini jawabannya udah, variansinya sekian, simpanan baku. Yang aku akar ya, akar dari variansi. Itu memang kesalahan yang sering terjadi ya. Memang itu kadang sering orang melupakan mengalihkan dengan peluangnya itu. Ya. Nah, jadi ini apa namanya itu jawabannya ya. Nah, coba kita pindahkan ke tersebut. Nah, ini ya. Ini variansi sama dengan ini. Itu berapa nih? Nah, 389 juta. Ini adalah variansinya. Bahan baku.
Maka dari 389. Itu ya. Mendekati 19.724. Ya. Itulah variansi dan simpangan bakunya. Ya, 19.723. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan sampai dengan ini? Dengan rata-rata variansi dan simpangan baku dari variabel acak. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Sekarang kita belajar mengenai distribusi binomial. Ya. Jadi saya minta kalian membaca ya mengenai distribusi binomial. Nah, sebagai pertanyaan pembuka untuk distribusi binomial, ya, pertanyaannya adalah di dalam artikel mengenai distribusi binomial di website yang saya arahkan tadi di Future Learning, ya, itu judul artikelnya apa mengenai distribusi binomial? Fikih Pak, mau jawab. Ya, apa? Silahkan. Judulnya, Ya, Jangan Tertipu Iklan Obat. ya, tuh, ya, tuh, Fikih mendapat skor 1. Oke, ya. Coba kita buka materinya ya. Nah, distribusi binomial itu, ya, itu erat hubungannya atau kaitannya dengan suatu proses yang dinamakan dengan proses Bernoulli, ya. Ini nih, ya. Saya ulangi, ya. Di dalam distribusi binomial, ya, yang menjadi variabel acaknya adalah banyaknya keberhasilan di dalam suatu proses Bernoulli. Ya. Nah, karena itu kita harus tahu dulu apa itu proses Bernoulli. Ya. Nah, proses Bernoulli itu mempunyai 4 ciri. Ya. Nah, yang pertama, ya, itu proses Bernoulli meliputi sebuah percobaan, ya, yang terdiri dari beberapa buah perulangan. Jadi ada satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Itu ciri pertama. Ya, adanya kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, masing-masing perulangan tersebut, ya, memberikan salah satu di antara dua hasil yang mungkin didapat. Ya, ini ada kata dua di sini. Ya, kita ingat bahwa B itu artinya dua. Ya, kalau kita ingat binomial, ya, B-nya itu artinya dua. Jadi masing-masing perulangan memberikan salah satu di antara dua hasil yang mungkin didapat. Ya. Yang ketiga, pada setiap perulangan, ya, peluang terjadinya keberhasilan adalah tetap sebesar P. Yang keempat, hasil-hasil yang muncul pada masing-masing perulangan saling bebas. Nah, ini kita akan bahas sebentar dengan sebuah contoh. Ya. Nah, contohnya gini. Misal kita melakukan eksperimen pengambilan bola dari beberapa kali ya dari sekumpulan bola. Ya. Nah, misalkan
dalam sebuah kotak ya, terdapat 5 buah bola. Ya. 3 di antaranya warna merah dan 2 hitam. Nah, dari dalam kotak tadi akan dilakukan 10 kali pengambilan bola. 10 kali pengambilan bola secara acak. Ya. Nah, pengambilan bola dilakukan dengan pengembalian. Ini sebagai keterangan dari keterangan dari caranya mengambil bola. Nah, ya. Berapa peluang ya terambil bola merah banyak 4 kali. Ini total soalnya seperti itu. Nah, sebelum kita menjawab ini, ya kita lihat dulu ya apakah proses ini merupakan proses Bernoulli. Ya. Nah, kita lihat cirinya ciri 1 sampai dengan ciri 4 ya. Sifat 1 sampai dengan sifat 4. Sifat 1 katanya syarat utama adalah eksperimennya harus terdiri dari beberapa buah perulangan. Jadi ada satu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini eksperimennya seperti ini ya. Jadi kita mengambil bola yang pertama ya, kita ambil bola yang pertama secara acak ya. Kemudian dilihat warnanya ya, apakah merah atau hitam. Nah, setelah dilihat warnanya, bola ini dikembalikan lagi ke dalam kotak ya, diacak lagi. Diambillah bola kedua ya. Ambil bola kedua, dilihat warnanya ya. Nah, setelah ketahuan warnanya, dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ambil bola ketiga, dilihat lagi warnanya, dikembalikan lagi dalam kotak, diacak lagi, dan seterusnya ya. Makanya dikatakan ini adalah pengembalian dilakukan dengan pengembalian ya. Nah, kalau tanpa pengembalian nggak mungkin. Ini kan bolanya cuma ada 5 ya, diambilnya 10 kali ya. Itu. Jadi ini dengan pengembalian ya. Nah, jadi di sini syarat yang pertama dipenuhi ya. Terdapat apa namanya itu 10 kali. 10 perulangan. Jadi N-nya 10. Ya. Jadi kegiatannya berupa pengambilan bola ya, sebanyak 10 kali. Nah, sekarang syarat kedua. Ya, kita lihat syarat kedua. Nah, setiap kali mengambil bola ya, bisa muncul warna merah, bisa muncul warna hitam. Ya, berarti hanya ada 2 kemungkinan, merah atau hitam. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan syarat yang kedua. Nah, ini syarat kedua ya. Masing-masing perulangan memberikan salah satu di antara 2 hasil yang mungkin didapat ya. Nah, hasil yang satu dikategorikan sebagai berhasil, yang lainnya disebut gagal ya. Jadi di sini kita bisa memberikan nama ya, kita bisa memberikan nama. Kalau terambil merah itu berhasil. Kalau tampil hitam itu gagal. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa yang merahnya disebutnya berhasil? Ya, kenapa bukan gagal? Yang hitamnya berhasil? Mengapa begitu? Ya. Nah, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Mau merahnya gagal atau merahnya berhasil, itu terserah kita mau menamakannya bagaimana. Yang penting ada yang disebut berhasil, ada yang disebut dengan gagal. Ya. Itu syarat yang kedua. Sekarang syarat ketiga. Ya. Itu syarat ketiga.
pada setiap perulangan, peluang terjadinya keberhasilan adalah tetap sebesar P. Ya. Pada setiap perulangan, peluang terjadinya keberhasilan adalah tetap sebesar P. Ya. Nah, saya kita periksa. Betul nggak di sini peluangnya tetap? Ya. Coba kita perhatikan ya. Menjelang pengambilan pertama. Ya. Peluang terambil bola merah berapa? Berapa per berapa? Ya, ini bolanya belum diambil sama sekali, baru mau diambil untuk pertama kalinya, menjelang ya, menjelang pengambilan bola pertama. Ya. Nah, di sana ada 3 buah bola merah, ada 2 buah bola hitam. Ya. Nah, berarti peluang terambilnya bola merah berapa per berapa? 3/5 bukan, Pak? 3/5. Ya. Itu 0,6. Ya. Nah, sekarang dilihat warnanya bola itu, ya. Nah, diambil, dilihat warnanya, kemudian dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya. Sekarang menjelang pengambilan yang kedua. Peluang terambilnya bola merah berapa? Tetap 3/5, Pak. Nah, tetap 3/5. Mengapa 3? Bukan yang tadi sudah diambil 1. Karena sudah dimasukin lagi. Ya, karena bola itu dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya, jadi ini pulih lagi, ya keadaannya pulih kembali. Tetap 3 merah, 2 hitam. Ya. Nah, kemudian setelah diambil yang kedua kalinya, dilihat warnanya, dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya. Nah, sekarang menjelang pengambilan ketiga, berapa peluang terambilnya bola merah? 3/5 juga, Pak. Nah, tetap 3/5. Jadi setiap saat nih berulang sama ininya, apa namanya itu keadaannya, ya. Tetap 3 bola merah, 2 bola hitam, dan seterusnya. Demikian, ya. Sampai yang terakhir pengambilan ke-10. Ya sama aja. Ini. Nah, 0,6 juga. Nah, ya. Nah, dari pengambilan pertama sampai ke-10 tetap sebesar 0,6, ya. Nah, jadi ini P-nya 0,6. Ya. Tetap. Ya. Nah, itu syarat yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini, ya. Pada setiap perulangan peluang terjadinya keberhasilan tetap besar P. Ya. Yang keempat, hasil-hasil yang muncul pada masing-masing perulangan saling bebas. Hasil yang satu tidak mempengaruhi hasil yang lain. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana syarat 4. Syarat 4. Ya. Nah, misalnya begini, ya. Kita ulangi dari pengambilan pertama, ya. Nah, bola pertama diambil, ya. Ternyata warna merah, ya. Misalnya merah yang terambil. Nah, kemudian ini dikembalikan lagi ke dalam kotak. Nah, sekarang apakah bisa diramalkan dengan pasti, ya, berikutnya akan warna apa yang muncul? Bisa diramalkan dengan pasti tidak berikutnya akan tampil merah atau hitam? Enggak. Nah, Tentu. ya. Jadi hasil sebelumnya tidak akan mempengaruhi hasil sesudahnya, ya, karena bolanya dikembalikan lagi, ya.
Nah, itu syarat keempat. Hasil yang satu tidak mempengaruhi hasil yang pada pengambilan yang lain. Ya, jadi kejadian-kejadiannya saling bebas. Ya. Itu. Nah, sehingga proses ini merupakan proses Bernoulli namanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu saya sudah jelaskan mengenai proses Bernoulli-nya. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan apa nih makna pertanyaan ini nih. Ya, ini pertanyaan ini apa maknanya? Nah, sekarang begini. Kita masih membicarakan percobaan yang tadi, ya. Kita masih membicarakan percobaan yang tadi. Nah, tadi kan ada apa namanya itu? Tadi kan akan dilakukan 10 kali pengambilan. Apakah bisa dipastikan atau tidak? Ya. Di antara 10 tadi, 10 tersebut maksudnya, ya. Berapa kali merah muncul dan berapa kali hitam muncul? Bisa dipastikan atau enggak? Tidak, Pak. Nah, bisa dipastikan, ya. Apakah bisa dipastikan berapa kali merah? Tidak bisa. Ya, mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi misalnya 2 kali merah, ya, 8 hitam, mungkin seperti itu, ya. Mungkin terjadi misalnya 5 merah, 5 hitam, mungkin terjadi, ya. 1 merah, 9 hitam, mungkin terjadi, ya. Nah, kita nggak tahu akan berapa kalinya, kita nggak tahu, ya. Tapi seandainya terjadi 2 kali merah, berarti di sini banyaknya keberhasilan 2, ya. Seandainya terjadi 5 merah 5 hitam, ya, berarti banyaknya keberhasilannya 5. Kalau terjadi 1 kali merah 9 kali hitam, ya, X-nya 1. Mungkin nggak terjadi hitam semuanya yang terambil. Jadi di atas 10 kali ngambil hitam semuanya, mungkin nggak terjadi begitu. Ya. 10 kali ngambil, ya. Mungkin, Pak. Mungkin aja, ya. Mungkin aja. Berarti 0 merah, 10 hitam. Karena ini prosesnya betul-betul untung-untungan, ya. Ya mungkin saja kalau sial merahnya nggak muncul sama sekali. Ya. Nah, ini semuanya mungkin, ya. Ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin, ya. Ini nilai-nilai yang mungkin. Nilai-nilai yang mungkin bagi X adalah mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai berapa maksimal? Maksimal berapa nilai X? 10, Pak. Berapa? Siapa yang jawab nih? Siapa? Tidak, 10 bukan, Pak. Itu yang jawab. Ya. Ya, betul, ya. Baik, tadi yang banyak menjawab Vicky dan Fitri, ya. Oke. Berikan skor. Oke. Fitri mendapat skor 3. Fitri mendapat skor. Oke. Lanjut lagi, ya. Nah, jadi ini semuanya mungkin, kan? Mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2 sampai maksimal 10, ya. Nah, di sini di soal ini yang ditanyakan pengambilan merahnya 4 kali. Peluangnya berapa? Ya, berarti ini X-nya 4 maksudnya, ya. Nah, tapi berapa peluangnya? Nah, itu dijawabnya oleh distribusi binomial, ya. Nah, rumusnya gimana? Distribusi binomial.
Nih. Peluang nilai X besar sama dengan nilai X kecil. Peluang banyaknya keberhasilan sama dengan X, ya, sama dengan, ya, atau disingkatnya BX, ya. B ini singkatan dari binomial, ya. B ini singkatan dari binomial. Ya. Rumusnya adalah N kombinasi X, ya, kali P pangkat X, ya, dikali lagi 1 min P pangkat N min X. Ya. Nah, ini rumusnya, rumus distribusi binomial. Nah, ini dibacanya adalah peluang terjadinya X buah keberhasilan. Ya. Kemudian N, ini adalah banyaknya perulangan. Ya, kemudian X itu adalah banyaknya keberhasilan. Berikutnya P itu adalah peluang keberhasilan. Ya. 1 min P peluang kegagalan. N min X apa nih? Coba, siapa bisa jawab nih? N min X apa? Kan N-nya banyaknya perulangan. Ya. X-nya banyaknya keberhasilan. Ya. Berarti kalau banyaknya perulangan dikurangi banyaknya keberhasilan, jadi apa? Ya, N min X itu kan banyaknya perulangan dikurangi banyaknya keberhasilan. Nah, berarti banyaknya perulangan dikurangi banyaknya keberhasilan itu apa? Banyaknya kegagalan, bukan Pak? Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? Apa? Siapa yang jawab? N min X? Fitri, Pak. Fitri. Oke. Fitri. Dapat skor 2. Lanjut lagi. Ya. Nah, jadi gimana ngejawab ini tadi? Ya. Nah, ini pertanyaannya kan? Nih. Ya. Berarti dalam soal ini N-nya berapa? 10. Ya. Kan 10 kali perulangan. Banyak keberhasilan di sini berapa? 4. Ya kan? 4. Kemudian peluang keberhasilan ini tadi sudah dihitung 0,6 ya. 0,6. Setelah itu gimana? Tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Nah, berarti X-nya 4.